萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, lelang terus berjalan perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Setelah fragmen peta misterius itu, ada beberapa hal yang memicu suasana seluruh tempat. Secara kebetulan, semangat daya saing tinggi yang dibawakan oleh Three Land Green Spirit Pill milik Xiaoyan adalah salah satu pemimpin dari barang-barang yang dilelang. Sebagai pil roh hijau tingkat tertinggi, jarang ada orang yang pernah melihat pil roh hijau 3 baris sejati, bahkan di wilayah sudut hitam ini. Lagi pula, persyaratan di mana seseorang membutuhkan 3 jenis api yang berbeda untuk memperbaikinya benar-benar terlalu sulit untuk dipenuhi. Jadi saat pil roh hijau 3 baris terungkap, banyak perwakilan faksi teratas menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Orang-orang yang akhirnya mendapatkan pil roh hijau 3 baris bukanlah pemimpin sekte junior yang kaya dan berkuasa dari sekte darah, tetapi seseorang dari Sky Serpent Mansion, Penatua King, itu secara langsung mengeluarkan harga setinggi langit 1.500.000 dan hampir menyebabkan seluruh tempat bersiul pada resolusi wanita ini. Di bawah harga setinggi langit ini yang muncul di awal, pemimpin sekte junior dari sekte darah itu, Fan Ling, hanya bisa melebarkan mulutnya. Namun dia ditahan oleh sikap Penatua King yang mengesankan dan hanya bisa menyerah bersaing untuk itu dengan keengganan yang besar. Xiaoyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Elder King yang tersenyum duduk sekali lagi. Dia bergumam dalam hatinya, wanita yang menakutkan. Dia tidak selalu menawar, tetapi ketika dia melakukannya, dia tidak mengizinkan siapapun untuk bersaing dengannya. Gelombang pasang disebabkan oleh pil roh hijau 3 baris berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama setelah ini, Xiaoyan yang semula menyusut kembali ke kursinya untuk bersantai. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tiba-tiba tertarik dengan bahan obat yang dibawa keluar di piring perak kecil oleh juru lelang di platform kristal. Bahan obat ini sangat merah menyala, seperti telah dimandikan dengan darah segar. Seluruh tubuhnya seukuran telapak tangan, sekilas itu tampak seperti Ganoderma. Ketika ramuan obat ini muncul, aroma menyegarkan yang samar mulai menyebar, menenangkan semangat orang-orang di dekat platform kristal. Ini adalah Flame Core Ganoderma. Anak kecil, kamu sangat beruntung bahkan melihat bahan langka seperti itu. Kita memang tepat untuk datang ke pameran lelang ini. Suara kaget Yao Lao membawa kejutan saat terdengar di dalam hati Xiaoyan ketika darah merah Lingzi baru saja muncul. Inti api Ganoderma. Xiaoyan tersentak saat mendengar ini, kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Apakah ini salah satu dari 4 item penting yang diperlukan untuk memperbaiki tumpahan roh tanah yang telah disebutkan guru? Ganoderma inti api? Ya, Flame Core Ganoderma hanya ada di bagian bawah gunung berapi, menyerap energi gunung berapi serta api inti di bawah tanah untuk tumbuh. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengambilnya, terlebih lagi beberapa Do Huang yang kuat atau bahkan Do Zong tidak akan berani menyerang dengan sembarangan ke tempat seperti gunung berapi, ujar Yao Lao tersenyum menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit dan dengan cepat bergumam, aku tidak bisa membiarkan benda ini diambil orang lain lagi. Aku ingin melihat apakah orang itu akan datang dan menginjakkan kakinya lagi. Selama waktu ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Yao Lao, juru lelang di platform kristal juga memberikan penjelasan rinci tentang asal dan penggunaan Flame Core Ganoderma. Di bawah penjelasannya, reaksi dari tempat lelang tidak buruk. Ternyata banyak orang yang tertarik dengan Flame Core Ganoderma ini. Menurut perkiraan kami, harga dasar Flame Core Ganoderma ini dipatok 700.000. Semuanya silakan mulai, ujar juru lelang. Setelah harga tinggi ini terungkap, sebagian besar orang di tempat lelang yang awalnya memiliki minat segera menjadi kecewa. Bukannya mereka tidak bisa membayar 700.000, tetapi dengan begitu banyak persaingan, itu adalah masalah umum untuk harga barang sialan ini menjadi 2 kali lipat.
Uang mereka tidak bisa dianggap berlimpah. Dalam kompetisi semacam ini, mereka perlu bertindak sesuai kemampuan mereka. 720.000. Tentu saja, selain beberapa orang yang ingin mundur dari kompetisi, masih ada cukup banyak orang yang memiliki niat untuk memperjuangkannya. 740.000. Xiaoyan duduk dengan tenang di kursinya dan mendengar harga yang naik dengan cepat. Dia tidak ingin berpartisipasi dan bersaing untuk itu. Seiring berjalannya waktu perlahan, beberapa kelompok yang bersaing untuk itu juga mulai berkurang secara bertahap karena tingginya harga. Pada akhirnya hanya 2 orang yang tersisa yang bersaing satu sama lain. 1.200.000. Suara maras akhirnya terdengar. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti suara itu dan bergerak. Mereka akhirnya berhenti pada orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Lonjakan harga yang tiba-tiba menyebabkan orang-orang di depan menoleh karena terkejut ketika Fan Ling melihat bahwa orang yang meneriakkan harga sebenarnya adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya. Alisnya sekali lagi tanpa sadar menyatu. Harga 1.200.000 menekan 2 pesaing terakhir dalam satu pukulan. Xiaoyan mengabaikan tatapan yang dia rasakan memelototinya dari sekeliling. Dia memiringkan kepalanya. Tatapan di bawah jubah hitam diarahkan ke wajah Fan Ling. Ada provokasi samar yang terkandung di dalamnya. Tampaknya telah merasakan emosi yang terkandung dalam tatapan Xiaoyan. Fan Ling itu mencibir sekali. Meskipun Flame Core Ganoderma sangat berharga, itu tidak berguna sedikit pun baginya. Selain itu, dia telah mengalami kerugian kecil sebelumnya, menghabiskan 200.000 untuk membeli barang rusak yang tidak diketahui dan misterius. Wajar jika dia tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati kali ini. Fan Ling mengangkat matanya dan melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh sebelum dia dengan malas berbalik menghadap punggung dan tidak terlibat dalam keterikatan yang tidak berguna. Xiaoyan memukul bibirnya di bawah jubah hitam. Dia mengangkat kepalanya dan mengayunkan pandangan ke platform kristal dan berkata, "Bisakah kamu menurunkan palu itu?" Mendengar pengingat Xiaoyan ini, juru lelang buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia bertanya 3 kali sebelum palu lelang di tangannya hancur berkeping-keping. Hati Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat dia perlahan duduk kembali saat melihat palu jatuh. Setelah Flame Core Ganoderma muncul, tempat pelelangan tampaknya secara bertahap mendekati akhirnya. Ini karena harta yang bisa disebut benda unik mulai muncul satu demi satu selama waktu yang tersisa. Berbagai jenis metode Qi, teknik Do, dan bahkan formula obat yang berbeda menyebabkan seseorang terpesona saat melihatnya. Teriakan harga yang bersemangat di tempat lelang terus berlanjut tanpa henti. Pada salah satu contoh, 2 faksi di barisan belakang berjuang untuk satu set metode Qi kelas 1 dan teknik Do sampai wajah mereka memerah. Pada akhirnya, salah satu dari mereka benar-benar mengeluarkan pisaunya dan langsung menyerang. Tepat saat pria itu hendak menyerang, bagaimanapun angin kencang tiba-tiba muncul di udara di dalam tempat pelelangan. Sebuah panah panjang gelap berwarna hitam dengan menakjubkan turun dari langit sebelum akhirnya dengan ganas menembak ke depan pria itu. Karena kekuatannya yang besar, lebih dari setengah tubuh anak panah itu dimasukkan ke tanah yang keras. Ekor panah yang bergoyang mengeluarkan suara yang menusuk telinga karena kecepatan ekstrimnya saat bergetar. Panah panjang yang turun dari langit mengingatkan kedua faksi yang telah kehilangan akal sehat mereka. Tatapan mereka menyapu ketakutan di sekitar tempat pelelangan sebelum akhirnya mundur kembali ke kursi mereka sendiri dengan enggan. Di bawah jubah hitam, Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari tempat keributan itu terjadi. Tatapannya bergerak di sepanjang topinya dan menatap bayangan tertentu di lantai 2 tempat pelelangan. Panah hitam tadi yang bahkan dia rasa harus diwaspadai ditembakkan dari tempat itu. 8 gerbang ini memang memiliki fondasi yang cukup kuat dan berani untuk membuka pelelangan, Xiaoyan bergumam. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya karena mantra api metode Qi sudah tidak lagi menarik baginya. Dia juga tidak tertarik pada teknik Do biasa. Oleh karena itu, selain menghabiskan 400.000 untuk membeli kuali obat bernama Bright Square Fire, dia tidak membeli barang lain. Ketika pameran lelang akan memasuki bagian terakhirnya, item lelang yang mengandung bobot yang besar akhirnya muncul. Itu adalah teknik Do, lebih tepatnya itu adalah teknik Do tipe Agility. Gerakan 3000 petir, teknik Do tipe Agility kelas D level rendah. Suara lembut juru lelang langsung menyebabkan pameran lelang yang sepenuhnya bising menjadi sunyi. Jumlah mata merah yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah gulungan berwarna perak di platform kristal. Suara nafas tergesa-gesa seperti embusan yang menciptakan suara mendesing. Teknik D kelas Do, Xiaoyan yang tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik Do kelas D, sebenarnya ada seseorang yang bisa mengeluarkan teknik Do dari kelas ini untuk dilelang. Dia sangat tahu bagaimana menyia-nyiakan kekayaan keluarganya.
Teknik Do dari kelas ini kemungkinan besar akan diperlakukan sebagai item penting yang harus disimpan dengan hati-hati bahkan ketika menyangkut apa yang disebut faksi kelas 1 di benua itu. Namun saat ini bahkan ada seseorang yang bersedia mengeluarkannya untuk dijual. Bukannya mereka bersedia mengeluarkannya, hanya saja barang-barang dilelang di Black Corner Region sebagian besar adalah barang kriminal yang diperoleh melalui cara yang curang. Mereka takut ketahuan orang lain, oleh karena itu mereka sendiri juga tidak berani untuk mengamalkannya. Karena itu mereka membawanya ke sini untuk dilelang, ujar Yaulau berkata pelan. Xiaoyan pun tiba-tiba mengerti ketika mendengar ini. Menurut apa yang aku tahu, gerakan 3000 petir ini tampaknya merupakan teknik agility Do tingkat tertinggi dari pavilion petir angin di benua itu. Setelah seseorang mempelajarinya, tubuh seseorang akan berubah menjadi kilatan petir menjadi sangat cepat sehingga akan menakutkan. Jika seseorang Dadoushi mempelajari ini, dia akan berada dalam posisi di mana dia tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan langsung dengan seorang Dowling. Sangat tidak terduga bahwa benda ini yang dianggap oleh Wind Lightning Pavilion sebagai sumber kehidupan mereka akan berakhir di sini. Aku pikir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion pasti terbang dengan marah pada saat ini, ujar Yaulau tertawa kecil. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia menatap orang-orang di depannya seperti sekte darah yang matanya juga bersinar. Meskipun aku sangat tertarik dengan gerakan 3000 petir ini, jelas bukan terserahku untuk memperjuangkannya. Iya, mereka tidak akan melepaskan hal semacam ini, ujar Yaulau. Tiba-tiba ada antisipasi dalam tawanya, hanya saja aku sangat penasaran. Teknik di kelas Do ini hanya dapat dianggap sebagai item kedua yang mendominasi lelang ini karena bukan item terakhir. Harta karun unik macam apa yang akan menjadi barang asli yang mendominasi pelelangan? Xiaoyan terkejut, keheranan dan keterkejutan segera melonjak di dalam hatinya. Sesuatu yang bahkan lebih berharga dan langka daripada teknik di kelas Do, apa sebenarnya itu? Menyusul munculnya gerakan 3000 petir, suasana di dalam tempat lelang memasuki periode terpanasnya. Faksi besar di depan juga akhirnya mulai mengajukan tawaran yang semakin kompetitif yang menyebabkan banyak orang duduk di sana dengan kagum. Tidak ada harga dasar awal yang ditetapkan oleh gerakan 3000 petir, namun pada saat palu lelang jatuh, harganya tiba-tiba melonjak ke harga tinggi 2 juta. Kenaikan mengerikan yang harganya meningkat adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan Xiaoyan selama bertahun-tahun sejak kelahirannya. Menghabiskan banyak uang sekaligus, kebanggaan dan keberanian seperti itu benar-benar ditampilkan oleh faksi-faksi ini di depan godaan teknik Do tipe kelincahan di kelas ini. Harga yang terus melonjak mempertahankan suasana di dalam rumah lelang dengan raungan bersemangat yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Di bawah harga tinggi langit yang berlipat ganda dengan cepat, banyak orang merasa bahwa perjalanan mereka di sini berharga hanya dengan dapat menyaksikan secara pribadi persaingan uang yang menggetarkan jiwa semacam ini. Meskipun banyak dari mereka dengan jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan barang itu. Tingkat yang meningkat dengan cepat dipertahankan selama hampir setengah jam oleh kompetisi berdarah sebelum secara bertahap memasuki fase akhir. Pada saat ini harga gerakan 3000 petir telah meningkat menjadi 8.200.070.000. Lebih dari 8 juta, jumlah yang sangat besar ini setara dengan total pendapatan klan primer di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Jumlah yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak akan diambil oleh faksi besar pun dengan sembarangan bahkan di dalam wilayah pojok hitam ini. Ketika harga mencapai tahap ini, beberapa faksi yang lebih lemah akhirnya mulai mundur dari perang penawaran. Setelah eliminasi berulang kali ini dengan harga, pria parubaya berjubah abu-abu yang berasal dari faksi Black Skeleton Tomb akhirnya mengeluarkan harga setinggi langit 10.200.000 dengan wajah kejang 10 menit kemudian. Seluruh tempat lelang terguncang sampai benar-benar sunyi. Teknik di kelas Do dengan harga setinggi langit lebih dari 10 juta. Keheningan total dari tempat pelelangan berlanjut selama hampir beberapa menit sebelum akhirnya pulih secara bertahap. Satu persatu orang-orang saling bertukar pandang, mereka terguncang oleh harga yang menakutkan itu sampai tubuh mereka gemetar. 10 juta, berapa lama sebuah faksi perlu mengumpulkan jumlah uang yang begitu besar? Makam Kerangka Hitam sebenarnya akan menawar harga yang begitu tinggi. Ini jelas menyebabkan sekte darah, rumah ular langit, dan faksi lainnya tidak siap. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum menelan harga yang sudah mencapai mulut mereka dengan wajah yang jelek. Mata Van Ling pun gelap dan dingin saat dia melirik pria parubaya yang jubah abu-abunya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Tinjunya dengan lembut bergetar saat dia sedikit menundukkan kepalanya, senyum buas dan niat membunuh melintas di matanya.
Setelah penarikan sekte darah, rumah ular langit, dan faksi lainnya, secara alami tidak ada orang lagi yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan makam kerangka hitam. Oleh karena itu, gulungan yang berisi teknik Do tipe kelincahan kelas D mendarat di tangan sekte kerangka di depan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar pembunuhan yang sebenarnya. 10 juta. Xiaoyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat persaingan brutal yang perlahan mulai mereda. Hanya saja, bisakah teknik di kelas Do semacam ini benar-benar diukur dengan uang? Sepertinya item yang akan mendominasi semua item lainnya akan segera muncul. Cukup banyak orang juga tampaknya telah menemukan sesuatu ketika mereka melihat perubahan ekspresi juru lelang. Percakapan pribadi secara otomatis berhenti, banyak tatapan menunggu atraksi utama dari pameran lelang muncul tanpa mengalihkan pandangan mereka. Akhirnya akan muncul ya. Kemerahan halus muncul di wajah yang putih pucat saat cahaya aneh melintas di mata pemimpin sekte junior sekte darah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Sky Serpent Mansion dan Black Skeleton Tomb juga telah menarik senyum di wajah mereka. Tatapan malas mereka yang semula juga menjadi setajam elang. Mengikuti suara tepukan juru lelang, tepi platform kristal tiba-tiba mengeluarkan suara. Sebuah penghalang logam melingkar berwarna hitam naik perlahan, akhirnya membentuk lingkaran yang mengelilingi di platform dalamnya. Semuanya, tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. Ini adalah tindakan pencegahan kecil yang kami gunakan untuk memastikan keamanan lengkap dari barang yang akan dilelang ini. Melihat bahwa pagar seperti penjara telah sepenuhnya didirikan, juru lelang tersenyum pada orang-orang di tempat lelang dan menjelaskan. Penjara ini dibangun menggunakan besi dingin, bahkan Do Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya dalam waktu yang singkat. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata juru lelang dengan sengaja menyapu sekte darah, rumah ular langit, dan faksi lain yang duduk di depan. Arti kata-katanya dapat dipahami bahkan tanpa dia mengatakannya. Perwakilan faksi-faksi itu hanya tersenyum tipis pada spesifikasi khusus miliknya, tetapi tidak terlalu peduli. Bukannya situasi di mana orang mengambil tindakan untuk merebut barang yang dilelang tidak muncul di pameran lelang dalam beberapa tahun terakhir, oleh karena itu normal bagi 8 gerbang untuk berhati-hati kali ini. Kalau tidak, jika ada orang lain yang memaksa merebut benda itu dari wilayah mereka sendiri, wajah apa yang akan mereka tinggalkan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam? Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan tindakan 8 gerbang yang terlalu hati-hati ini. Namun dia cepat mengerti, di wilayah sudut hitam yang kacau ini, tidak perlu merasa terlalu terkejut atas peristiwa konyol apapun yang terjadi. Ada lebih banyak kis tersembunyi yang tiba-tiba muncul di tempat lelang pada cerita kedua, bahkan ada kehadiran yang tidak lebih lemah dari Hai Bodong. Aku pikir itu harusnya pemimpin 8 gerbang. Hei, sepertinya mereka cukup khawatir. Suara menggoda Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pun menjadi gelap setelah mendengar ini. Tatapan di bawah jubah hitamnya terselubung saat menyapu beberapa kegelapan di sekitar tempat pelelangan. Menggunakan matanya yang pernah dicuci oleh api, dia samar-samar bisa melihat kilatan dingin yang gelap dan hitam. Apa sebenarnya daya tarik utama ini yang dapat menyebabkan 8 gerbang memperlakukannya dengan sangat hati-hati? Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk mengambil alih situasi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil merasa tercengang di dalam hatinya. Lanjutkan saja menonton, aku pikir itu seharusnya tidak mengecewakan siapapun, ujar Yao Lao tersenyum menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia terus mengamati platform kristal. Pada saat ini juru lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah. Ada sebuah kotak batu giok kecil, dingin yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat, meskipun orang-orang di bawah dipisahkan jarak yang sangat jauh dari kotak. Mereka dapat dengan jelas melihat kabut berwarna putih pucat yang dipancarkan dari kotak batu giok. Hanya giok dingin tingkat tertinggi yang memiliki efek semacam ini untuk menjaga udara tetap dingin. Ini adalah pil obat. Ketika Xiaoyan melihat ukuran kotak kecil dan metode pengawetan yang familiar itu, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas melewati matanya. Berapa tingkat pil obat ini yang nilainya bisa melampaui teknik di kelas Do? Dalam hatinya Xiaoyan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat itu setidaknya tingkat 7. Tingkat 7? Sampai saat ini bahkan Xiaoyan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Itu memang sesuatu yang sangat bagus. Tapi kenapa perasaan ini? Suara Yao Lao memiliki gravitasi tambahan dan keraguan. Pil obat tingkat 7 memperbaiki pil obat tingkat ini sangat terlalu sulit.
Harus jelas bahwa hanya pil obat tingkat 5 sudah dapat menyebabkan riak energi di area kecil. Adapun tingkat 7, dia ingat bahwa jenis fenomena alam aneh muncul ketika dia berhasil memperbaiki pil obat semacam ini. Saat itu seolah-olah hari akhir akan datang, tampak sangat menakutkan. Di benua Doki ini, alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan sukses pada dasarnya adalah keberadaan yang sedikit dan jarang. Semua orang ini adalah Grandmaster di era ini. Mengikuti kemunculan kotak giok dingin itu, semua faksi di depan tempat pelelangan tiba-tiba menegakkan punggung mereka. Mata mereka mengandung keserakahan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka menatap tajam ke kotak batu giok yang dingin. Juru lelang sedikit gemetar saat dia meletakkan piring ungu emas dengan lembut di platform lelang. Jarinya yang keriput dengan hati-hati mengangkat penutup kotak itu. Cahaya kemasan tiba-tiba melesat keluar. Kemunculan tiba-tiba cahaya kemasan langsung menyinari seluruh tempat lelang sampai menjadi terang. Beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka sebagai tindakan reflektif. Xiaoyan tidak menutup matanya karena cahaya kemasan. Tatapannya menembus bayang-bayang topinya dan terkunci dengan kuat ke kotak batu giok dingin di platform kristal. Di tempat itu, pil obat berwarna emas seukuran mata naga tergeletak di atasnya. Penampilan luar dari pil obat itu sangat bulat dan ramping. Dua utas aliran udara berwarna emas beredar tanpa batas di bagian dalam pil obat. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, aliran udara berwarna emas benar-benar diaglomerasi dengan dua naga ilahi berwarna emas kecil yang terjalin satu sama lain. Raungan naga yang lemah melewati udara tanpa perlahan menyebar, menyebabkan roh mereka yang mendengarnya tanpa sadar gemetar di bawah kekuatan naga ini. Roh pengumpulan aura pil adalah fenomena unik yang hanya bisa dimiliki oleh pil obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Seluruh tempat pelelangan menjadi sunyi senyap ketika raungan naga itu terdengar, dan sekarang mulai memudar. Pil naga misterius Yin dan Yang. Ya Allah dengan lembut menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di dalam hati Xiaoyan di tengah kesunyian. Namun Xiaoyan tampaknya telah mendengar kesungguhan dan kemarahan yang sangat gelap di dalam gumaman itu, terlepas dari bagaimana dia mendengarnya. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.